Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nadia, NIM 2019 131013. Dalam mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah yang dibimbing oleh Bapak Aan Suryadi, SPD MPD, saya akan menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November yang biasa kita kenal dengan sebutan Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November 1945 yang biasa dikenal sebagai Hari Pahlawan merupakan salah satu peristiwa heroik segenap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena adanya insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plokman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kemudian, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris pada tanggal 27 Oktober 1945. Serangan-serangan kecil itu ternyata di kemudian hari menjadi serangan umum yang hampir membinasakan seluruh tentara Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Berikut ini merupakan gambar sekelompok pemuda Surabaya yang menaiki tingkat teratas Hotel Yamato untuk merobek bendera Belanda merah putih biru di bagian birunya dan hanya menyisakan merah putih. Kematian Brigadir Jenderal Malabi juga menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakhir pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan administrasi NICA. Gambar berikut ini merupakan gambar mobil Buick Brigadir Jenderal Malabi yang ditumpanginya saat kejadian tembak-menembak berlangsung. Mobil ini hangus terbakar karena terkena serangan granat. Dengan adanya ultimatum ini, pemimpin Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka melaporkan kepada Presiden, namun hanya diterima oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Menteri Luar Negeri menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya. Secara resmi, pada pukul 22.00, Gubernur Suryo melalui radio
menyatakan menolak ultimatum Inggris. Sebelum waktu ultimatum habis, kota Surabaya telah dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Garis pertahanan ditentukan dari Jalan Jakarta, tetapi penempatan pasukan agak mundur ke Kerembangan, Kapasan, dan Kedung Cowek. Garis kedua di sekitar Viaduk, garis ketiga di daerah Darmo. Pembagian 3 sektor meliputi sektor barat, sektor tengah, dan timur. Sektor barat dipimpin oleh Konkiat, sektor tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhado, sedangkan sektor timur dipimpin oleh Kadim Prawiro Diharjo. Sementara itu, radio perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo membakar semangat juang rakyat. Siaran ini dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4. Selain Bung Tomo, terdapat tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu, yaitu Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya sebagai berikut. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban, dengan tekad, merdeka atau mati, sekali merdeka, tetap merdeka. Surabaya, 9 November 1945, jam 18.46. Tanggal 10 November 1945, pukul 06.00, setelah habisnya waktu ultimatum, Inggris mulai menggempur Surabaya dengan seluruh armada darat, laut, dan udara. Pemboman secara brutal di hari pertama telah menimbulkan korban yang sangat besar. Di Pasar Turi, ratusan orang tewas dan luka-luka. Inggris juga berhasil menguasai garis pertama pertahanan rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan atas serangan tersebut. Pertempuran yang tidak seimbang selama 3 minggu telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya yang hampir hancur total terkena serangan sekutu. Sementara di pihak Inggris, tercatat 1.500 tentara Inggris tewas, hilang, dan luka-luka. Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Namun, perlawanan secara sporadis masih dilakukan setelah itu. Sebagai penghormatan atas jasa para pahlawan yang berperang dengan gigih melawan sekutu di Surabaya, tanggal 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Tindakan Inggris untuk menghukum pasukan Indonesia di Surabaya dianggap Mansur sebagai hukuman yang pantas atas pelanggaran terhadap peradaban. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Inggris pada tanggal 10 November justru mencerminkan tindakan pelanggaran terhadap peradaban dan kemanusiaan. Kematian Malabi seakan hanya dijadikan kasus belli untuk menghancurkan kekuatan militer Indonesia di Surabaya. Selain itu, pertempuran Surabaya dimanfaatkan untuk memenuhi perjanjian bilateral mereka dengan Belanda, serta menjalankan keputusan Konferensi Yalta, yakni pengembalian situasi pada status quo seperti sebelum invasi Jepang. Pertempuran Surabaya berakhir dengan kekalahan pihak Indonesia. Akan tetapi, perang tersebut membuktikan bahwa rakyat Indonesia rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun harus dibayar dengan nyawa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.